Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Video saya kali ini motivasi samsak. Pertama-tama saya minta maaf atas penampilan kali ini yang kurang kelihatannya begitu bagus. Rambut yang tidak begitu rapi karena situasi dan kondisi pagi ini saya baru bangun tidur. Teman-teman kerabat semua, video-video saya sebelumnya pernah saya menayangkan motivasi samsak atau filosofi samsak. Artinya dalam pengalaman saya menggunakan samsak dari bujang sampai sekarang sudah berusia 58 tahun, tidak lebih hanya memberikan motivasi kepada teman-teman kerabat semua, terutama kepada generasi muda dan termasuk juga yang sudah usia lanjut. Artinya mungkin saya adalah salah satu orang yang memberikan narasi terhadap kegunaan samsa, fungsi samsa, dan kira-kira motivasinya seperti apa. Untuk fungsi samsa saya bagi menjadi dua sesuai dengan pengalaman. Pertama, samsa itu akan digunakan oleh para teman yang masih berstatus sebagai atlet, sehingga kegunaan samsak di saat itu untuk mengukur, artinya melakukan praktisi dalam jurus-jurus apa yang telah dilatih atau yang diberikan oleh gurunya ataupun pelatihnya, sehingga sasaran samsak itu menjadi partner utama untuk mengukur kekuatan, untuk mengukur hal-hal yang belum sempurna dan lain sebagainya. Yang kedua, kegunaan samsak bagi kita-kita yang sudah usia lanjut, kalau tidak mempunyai suatu cara, artinya tidak mempunyai suatu target melakukan pelatihan menggunakan media samsak sebagai partnernya, saya rasa banyak teman-teman yang justru menurun motivasinya, apalagi di saat masih bujang, masih menjadi atlet, dan masih dalam keadaan melakukan turnamen-turnamen. Samsak itu mungkin menjadi suatu partner utama dalam seminggu 3-4 kali, bisa-bisa 5 kali melakukan gerakan, baik itu dengan gaya menendang, memukul, dan lain sebagainya menggunakan media samsak sebagai partnernya. Akan tetapi setelah selesai menjadi atlet, artinya tidak menjadi pemain kembali, akhirnya karena tidak termotivasi, perasaan sudah begitu malas ataupun seolah tidak berfungsi kembali, dan memperhatikan gerakan tubuh, memperhatikan yang namanya menggerakkan tubuh yang merupakan kombinasi dari semua otot, baik itu di tangan, di leher, tumit, serta kaki, sehingga dengan demikian pada akhirnya kesimpulannya olahraga adalah menggerakkan otot-otot yang terdapat pada organ-organ tubuh yang saya sebut tadi. Nah, pada akhirnya saya mencoba untuk memberikan narasi, memposting beberapa video-video, dan kebanyakan video yang saya unggah di sosial media, baik di Instagram, Facebook, termasuk juga di YouTube. Hampir 90% itu adalah olahraga menggunakan media samsak, karena memang saya memang sampai kali ini masih menggandrungi atau menekuni olahraga dengan media samsak. Karena olahraga samsak saya pikir itu adalah olahraga yang murah, dapat dilakukan di tempat yang tidak terlalu luas, artinya cukup dengan 2 atau 3 meter persegi. Yang penting ada gantungan samsaknya dan ada alat medianya berupa samsak. Nah, untuk yang lainnya tentang pengisian samsak dan hal-hal yang lain, teknik memukul serta kondisi kepalan dan lain sebagainya yang konteksnya terhadap kita menggunakan samsak, saya sudah juga berbagi pengalaman pada teman-teman. Nah, kali ini pun video untuk saat ini memang sepertinya mungkin kurang menarik, karena gerak-gerakan yang saya lakukan ini adalah seperti bercanda. Ya,
situasi dan kondisi di pagi hari ini, saya memang baru bangun dan sedikit kondisinya agak kurang fit, namun tetap mempunyai semangat. Bagaimana caranya melakukan gerakan olahraga kecil-kecilan karena usia-usia sudah lanjut. Berpandangan atau mengamati dan memperhatikan terus olahraga yang kita senangi, terutama adalah olahraga samsak, sehingga tertuanglah pada pikiran untuk berbagi pengalaman. Karena banyak teman-teman yang saya perhatikan, termasuk kita ajak sering diskusi, kalau sudah usia-usia menginjak 45, 50, apalagi sampai sekarang seperti saya 58, itu umpamanya sudah merasa agak malas melakukan gerakan samsak. Karena berpikiran pertama tidak menjadi atlet lagi, kedua seolah fungsi melakukan gerakan baik itu tendangan, pukulan di usia-usia sudah lanjut sepertinya mungkin tidak terlalu bermanfaat atau ada kepentingan apa begitulah. Dan sesuai dengan video-video yang telah saya juga berbagi, mungkin ini video yang ke-5 kalinya tentang motivasi samsak. Samsak itu tidak selalu harus dipukul dengan tenaga yang besar, dengan power yang terlalu besar, atau kondisi tubuh terlalu fit. Karena apa yang saya katakan tadi, kalau kita berprofesi sebagai atlet, mungkin alasan utamanya dengan persiapan tenaga yang besar, kondisi yang betul-betul fit, saya sependapat dengan itu. Namun kembali lagi dengan samsak yang poin 2, agar kita dapat menggerakkan otot-otot baik itu di tangan, di kaki, di leher, perut, serta organ-organ yang lainnya. Kita dapat melakukan gerakan aneka macam gerakan terhadap samsak dengan cara memukul, menendang, menangkis, dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh pada video ini. Ini adalah gerakan lambat, atau boleh saya katakan hanya sekedar bergerak dengan cara memukul yang tidak terlalu keras, tidak menggunakan tenaga yang terlalu besar, juga melakukan tendangan, timing, dan sebagainya. Saya boleh katakan hanya sekedar melakukan gerakan. Sekali lagi, hanya sekedar melakukan gerakan dengan cara menjulurkan tangan, dengan cara berputar, melangkah ke kanan ke kiri, melakukan tendangan seperti teman-teman kerabat lihat. Akan tetapi dengan durasi yang saya lakukan 10 menit melakukan gerakan seperti ini, sekali mungkin jeda hampir setengah menit, yang akhirnya kembali kita lakukan gerakan seperti tayangan video yang teman-teman perhatikan, dengan langkah-langkah yang boleh dikatakan ngawur gitu loh bahasanya, mungkin dengan langkah kaki yang penting dapat bergerak aja. Akan tetapi dengan durasi waktu dari awal saya ambil melangkahkan kaki ke depan samsak, melakukan gerakan pukul baik dengan genggaman tangan, dengan tendangan yang dari arah samping dan lain sebagainya, termasuk lari-lari kecil sedikit. Dengan durasi 5 menit pertama, suhu tubuh sudah akan terasa agak panas. Nah, tanpa kita sadari, setelah melewati menit yang kelima, karena kita sudah mulai fokus dengan datangnya samsak, gerakan yang kita lakukan tadi, termasuk juga otot-otot sudah mulai agak elastis, karena dari menit pertama sampai menit kelima telah melakukan gerakan baik itu dengan sedikit loncat-loncat, melakukan pukulan. Untuk menit selanjutnya tanpa terasa, akhirnya karena kedatangan samsak mengayun ke darah kita, dengan otomatis secara feeling tangan dan kaki siap untuk menerima kedatangan ayunan samsak. Akhirnya dengan demikian di menit ke-6, 7, dan selanjutnya gerakan kita akan menjadi lebih, kita tambahkan tenaga, dan juga gerakan spontanitas itu akan keluar. Nah, kondisi seperti ini kalau saya rasakan adalah, jadi perasaan saya bangun pagi tadi dengan kondisi yang kurang fit karena begadang kemarinnya, ada suatu acara teman-teman, jadi akhirnya agak begadang, jadi tidak begitu normal lah.
Namun karena saya mempunyai suatu motivasi terhadap samsak, apalagi samsak kita gantung di halaman rumah, saat bangun habis basuh muka, bikin kopi, begitulah ceritanya, bersih-bersih sedikit di halaman, pada akhirnya ada perasaan karena memang komit diri, begitu mengambil samsak kita gantungkan mulai dengan gerak-gerakan kecil apa yang saya narasikan tadi di depan. Terakhir dengan durasi 7 menit, 8 sampai 10 menitan sudah benar-benar terasa sepertinya perasaan yang kita bawa bangun dari pagi sedikit kurang fit. Akhirnya menjadi suhu tubuh panas, mulailah dengan gerak-gerakan agak serius di akhir-akhir menit ke 15-an dengan bergerak menambahkan tenaga lebih besar dari gerak-gerakan awal. Nah, sehingga kesimpulan pada narasi ini kepada teman-teman kerabat, sebaiknya kita mempunyai suatu cara pelatihan atau menggunakan media samsak, hilangkan perasaan ataupun cara berpikir kita. Kalau olahraga samsak harus kita menyiapkan tenaga yang besar, harus betul-betul tenaga fit dan sebagainya. Nah, untuk alasan saya untuk hilangan tadi itulah apa yang saya katakan dari awal. Kita ambil samsak secara pelan-pelan atau perlahan dulu dengan memanaskan otot kita. Boleh dikatakan sedikit ngawur dengan melakukan gerakan menjulurkan tangan, kaki dan sebagainya. Namun setelah terasa gerak-gerakan sekian akan menjadi panas. Nah, seperti gerakan yang kita saksikan sekarang yang saya bawakan terakhir hari ini. Maaf teman-teman, ini sedikit rambut kurang ini. Karena apa saya katakan tadi, karena kemarinnya keramas sehingga dengan rambut panjang ini agak terurai. Saya semoga dengan pandangan ataupun penampilan saya seperti ini tidak menghilangkan poin apa yang saya bawakan terhadap video ini, hanya untuk berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita juga bisa tambahkan gerak-gerakan dengan mengayunkan tangan seperti yang saya lakukan sekarang ini, melakukan tendangan dari arah samping, melakukan ayunan tangan, akhirnya kita sentuh sebentar ke samsak, kita menjauhi samsak, kemudian mendekati dengan lari-lari kecil, mengayunkan tangan. Banyak cara lah teman-teman kita bisa lakukan di depan samsak, yang sekali lagi tujuannya untuk memberikan motivasi atau membuat suhu tubuh kita menjadi panas, terutama gerakan kontrol interaksinya otot-otot dari otot-otot kaki, tapak kaki, tumit, paha, pinggang, pinggul, lengan, leher, serta yang lain sebagainya, membuat suhu tubuh kita akan cepat menjadi panas, yang pada akhirnya karena konsistennya terus melakukan gerak, baik tenaga yang kita olah di tangan ataupun tenaga yang kita salurkan di tangan termasuk juga kaki, ditambah dengan gerakan lari-lari kecil, akhirnya suhu tubuh kita secara konsisten terus dipompa oleh jantung, hanya berkeringat. Nah, itulah memang harapan kita. Jadi harapan untuk berolahraga, untuk melakukan satu gerakan walaupun tidak terlalu lama di momen setiap berolahraga, akan tetapi lebih bagus menurut hemat saya. Jadi otot-otot itu akan selalu terus berinteraksinya otot-otot tersebut akan memberikan dorongan atau bangkitnya gerakan jantung, sehingga pemompaan darah dari jantung ke seluruh tubuh kita akan menjadi lebih bagus atau kita harapkan menjadi normal begitulah. Semoga teman-teman dapat menangkap poin motivasi samsak yang video saya bawakan kali ini, walaupun dengan gerak-gerakan tidak terlalu mesti harus ditiru dan sebagainya, karena hanya poinnya memberikan narasi bahwasanya penggunaan media samsak tersebut tidak harus digunakan dengan tenaga besar saja, akan tetapi dari gerak-gerakan kecil kita melakukan seperti istilah saya adalah bermain samsak ataupun istilahnya bercanda dengan samsak, yang akhirnya menjadi motivasi sendiri tanpa kita sadari. Secara otomatis kita dipacu oleh
samsak yang datang dan juga bergerak. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.